Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Darmawan, NIM 41321010025, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana. Ingin mempresentasikan laporan kerja praktik dengan judul General Maintenance KM Suki 2 di PT Dok dan Perkerapan Koja Bahari, Galangan Jakarta 2. Di sini ada alamat lengkap PT Dok dan Perkerapan Koja Bahari, Galangan Jakarta 2, yaitu di Jalan Sindang Laut, nomor 11, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tujuan kerja praktik di PT Dok dan Perkerapan Koja Bahari, Galangan Jakarta 2. Yang pertama itu memberikan pengalaman praktis dalam perbaikan dan perawatan kapal. Yang kedua, menerapkan teori yang dipelajari di kampus, lalu meningkatkan keterampilan praktis pada mahasiswa. Nah, yang terakhir itu mendapatkan wawasan di dunia kerja. Secara perusahaan, PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari, sering disingkat PKB, adalah sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan kapal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1964 dengan nama PN Koja dan awalnya memiliki 1 galangan dan 3 gudang di Koja. Pada tahun 1972, status perusahaan ini diubah menjadi Persero dengan nama PT Galangan Koja Indonesia. Seiring waktu, beberapa perusahaan digabungkan ke dalam DKB, termasuk Perkapalan dan Dok Alir Menjaya pada tahun 1979, serta Dok dan Perkapalan Tanjung Priok. Lalu ada Pelita Bahari pada tahun 1990. DKB memiliki 9 galangan terbesar di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sabang, Batam, Palembang, Cirebon, Semarang, dan Banjarmasin. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan, seperti pembuatan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta jasa terkait lainnya. Ruang lingkup kerja praktik. Yang pertama itu mengamati proses kerja di bidang perbaikan kapal. Yang kedua, belajar tentang berbagai komponen kapal. Yang ketiga, mengamati pekerjaan di berbagai divisi perusahaan. Aktivitas General Maintenance pada KM Suki 2 selama kerja praktik. Yang pertama itu ada perbaikan lambung kapal. Dalam perbaikan lambung kapal ini, tahap pertama itu pengikisan karat dan kotoran atau tritip dari plat bagian bawah kapal. Nah, biasa disebut itu scraping. Lalu setelah scraping itu lanjut ke proses pembersihan lambung kapal menggunakan air tawar. Nah, setelah dilakukan proses pembersihan dengan menggunakan air tawar, proses selanjutnya itu lambung kapal yang sudah bersih dari tritip lalu dilas yang lambungnya itu ada kebocoran. Nah, setelah itu ada perbaikan poros propulsi pada KM Suki 2. Nah, pertama itu pada proses perbaikan poros propulsi, si baling-baling ini harus dibongkar terlebih dahulu. Dan si baling-baling dicopot dari porosnya. Setelah dicopot, baru dibawa ke bengkel maintenance. Nah, di bengkel mekanik ini dilakukan proses pengelasan pada baling-baling untuk memperbaiki sirip-sirip yang keropos. Nah, setelah dilakukan las untuk memperbaiki sirip-sirip yang keropos, lalu lanjut ke baling-baling dibalancing supaya si baling-baling ini kembali stabil saat berputar pada kapal tersebut. Nah, berikutnya ada perbaikan propeller shaft. Nah, pada proses perbaikan propeller shaft itu, pertama, propeller shaft itu dicopot. Setelah propeller shaft itu dicopot, dari kapal dibawa ke bengkel bubut. Nah, di bengkel bubut ini, kita lanjut ke proses pengukuran diameter pada propeller shaft. Nah, diameter propeller shaft ini ukuran pada titik 1 sampai dengan 9 itu berbeda-beda. Sedangkan propeller shaft ini
harus rata di semua titiknya itu dengan ukuran yang sama. Nah, ukuran dari proper shaft sendiri yang mengikuti standar dari PT yaitu 310. Nah, setelah melakukan pengukuran, barulah si proper shaft ini dibubut untuk disamaratakan semua ukuran dari titik 1 sampai 9. Nah, kita lanjut setelah pencopotan tadi proper shaft itu. Nah, si bearing pun juga diganti ketika si proper shaft itu sudah copot. Lanjut. Pengecekan dan perbaikan pada daun kapal. Nah, pada daun kapal ini, proses yang pertama itu daun kapal harus dibongkar terlebih dahulu. Setelah dibongkar, daun kapal dicek kelurusan supaya si daun kapal ini pun juga stabil atau seimbang. Nah, setelah daun kapal itu dicopot, pada bagian di dalamnya itu ada yang namanya seal packing. Nah, si seal packingnya itu sendiri pun juga dibongkar lalu diganti dengan yang baru. Ya, pada kesimpulannya itu, laporan kerja praktik ini menunjukkan bahwa pengalaman di PT Dok dan Percakapan Koja Bahari telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses general maintenance pada kelibatan dalam berbagai aktivitas mengamati seperti perawatan lambung, perbaikan baling-baling, dan pemeriksaan sistem kemudi. Saya telah mengembangkan keterampilan teknis dan meningkatkan wawasan tentang industri perkapalan. Nah, selain itu, kerja praktik ini juga menekankan pentingnya penerapan teori dalam praktik, kerja tim, dan manajemen waktu, yang semuanya sangat berharga untuk mengembangkan profesional di bidang teknik mesin. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk karir saya di masa depan ketika saya sudah lulus kuliah. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.